wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep hukum. Saya Balki Samira Devinka dan teman saya Dinda Anggraini Lubis. Di sini ada pengertian dan runtutan hukum, fungsi hukum, sumber-sumber hukum, hukum sebagai kaidah, subjek dan objek hukum, pengertian hukum bisnis, dan hukum bisnis di Indonesia. Pengertian hukum menurut istilah dan beberapa ahli. Menurut istilah yaitu hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Menurut Aristoteles membagi hukum menjadi dua, yaitu hukum tertentu dan hukum universal. Hukum tertentu adalah aturan-aturan yang menetapkan dan melarang beberapa tindakan. Hukum universal adalah hukum alam. Ia memiliki aturan dan pengarahannya tersendiri. Sedangkan menurut Ernst Utrecht, Menurutnya definisi hukum adalah penghimpunan yang menjadi petunjuk hidup, berupa perintah atau larangan yang bertujuan mengatur tata tertib di dalam masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat. Menurut Immanuel, hukum adalah syarat yang secara keseluruhan memiliki kehendak bebas untuk bisa menyesuaikan dan mengikuti peraturan. Tujuan hukum yang pertama yaitu kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang ketiga, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang juga membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman sekelilingnya. Yang keempat, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Tidak hanya memberi nafkah hidup, tapi juga memberi makan yang berlimpah, perlindungan, dan mencapai kebersamaan. Yang kelima, yaitu hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Fungsi hukum yang pertama yaitu sebagai sarana pengendali sosial, sebuah sistem yang menerapkan aturan-aturan mengenai perilaku yang benar. Yang kedua, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat. Yang ketiga, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang keempat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial. Yang kelima, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan. Yang keenam, sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik pada aparatur pengawas, aparatur pelaksana, dan aparatur penegak hukum. Yang ketujuh, sebagai alat untuk mengikat anggota dalam masyarakat sehingga kelompok jadi semakin erat eksistensinya. Yang kedelapan, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi baik pidana, perdata, administrasi, dan sanksi masyarakat. Sebagai alat untuk melakukan alokasi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintahan. Yang ke-10, sebagai alat stimulasi sosial, hukum bukan alat yang hanya digunakan untuk mengontrol masyarakat, namun juga meletakkan dasar-dasar hukum yang bisa menstimulasi dan memfasilitasi interaksi di antara masyarakat dengan tertib dan adil. Sumber-sumber hukum. Yang pertama, Undang-undang atau perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan persetujuan Presiden. Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan bagi rakyat untuk konsolidasi dalam politik dan hukum dan mengatur kehidupan bersama dalam mewujudkan tujuan negara. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan tingkah laku yang tetap, lazim, dan normal. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum menurut sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, traktat. Traktat adalah perjanjian dibuat antar negara yang dituangkan dalam bentuk tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 11 yang berbunyi, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Keputusan ini dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jurisprudensi terbentuk akibat undang-undang yang kurang jelas dan menyebabkan hakim kesulitan dalam membuat keputusan. Hakim kemudian membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Putusan dari hakim terdahulu inilah yang disebut jurisprudensi.
Yang kelima, doktrin. Doktrin hukum adalah suatu pernyataan yang dituangkan ke dalam bahasa oleh semua ahli hukum. Hasil pernyataan tersebut disepakati oleh seluruh pihak. Umumnya penyelesaian perkara didasari oleh undang-undang, perjanjian internasional, dan jurisprudensi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dinda Anggraini Lubis. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasannya. Hukum sebagai kaidah. Hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriah orang itu. Hukum sebagai kaidah adalah sebagai pedoman atau patokan sikap, tindak, atau perilaku yang pantas atau diharapkan. Roscoe Pound dalam Ahmad Ali menganggap bagaimanapun kaidah hukum merupakan suatu kekangan terhadap kebebasan manusia, dan kekangan itu, walaupun sedikit, berdasarkan pada pembenaran yang kuat. Subjek dan objek hukum. Pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang kepadanya dapat menanggung hak dan kewajiban. Karena kemampuannya menanggung hak dan kewajiban ini, maka hanya yang termasuk subjek hukum saja dapat melakukan perbuatan hukum, atau walaupun tidak semua objek hukum dapat melakukan perbuatan hukum. Contohnya, orang gila. Apa atau siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum? Pada umumnya yang diterima sebagai subjek hukum adalah manusia atau orang dan badan hukum. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hubungan hukum. Jika masih bingung, gampangnya, objek hukum yaitu segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum, atau manusia atau badan hukum. Biasanya, objek hukum inilah nantinya menjadi sumber masalah hukum yang terjadi antar subjek hukum. Secara umum yang dimaksud objek hukum adalah barang atau benda. Menurut pasal 499 KUH Perdata, atau kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis dapat dipahami sebagai hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus-menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada prinsipnya, hukum bisnis merupakan aturan tertulis oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan, dan jasa dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat. Hukum bisnis di Indonesia. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Sumber hukum ini mengatur tentang hubungan baik hubungan atas kebendaan maupun antara perorangan dan badan hukum. Dalam KUH Perdata terdapat aturan mengenai jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam atau termasuk kredit dan sebagainya. Kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. KUHP merupakan sumber hukum bisnis mengatur tentang tindak pidana dalam bisnis seperti penipuan. Ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD. Dalam hal ini, KUHD mengatur persoalan perdagangan secara khusus yang belum diatur dalam KUH Perdata seperti bentuk badan usaha meliputi CV dan firma. Keempat, peraturan lainnya di luar KUH Perdata, KUHP, dan KUHD. Misalnya, undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas,
atau undang-undang yang mengatur tentang investasi, yakni Undang-Undang Penanaman Modal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.